Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Yang di antara nikmat itu kita diberi kesehatan dan kelapangan waktu dan kemampuan untuk bisa hadir di majelis ini. Kalaulah bukan karena kehendak Allah kita duduk di majelis ini, maka Allah akan berkehendak kita duduk di majelis lain, di tempat lain, dan entah apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, Allah kuatkan kita untuk bisa hadir di majelis ini, dan yang kita lakukan adalah kebaikan insya Allah. Maka di majelis yang berkah ini, tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah, saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terus diberi keberlimpahan nikmat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku semuanya, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab,
Kita masih di halaman berapa? 91. Baik. Saudaraku ikhwatal iman, kata penulis kitab ini, istiqamatul jawarih ala ta'ah dalilu istiqamatil qalbi. Istiqamahnya anggota tubuh kita di atas ketaatan, apakah lisan kita, apakah tangan kita, apakah kaki kita, apakah telinga kita, lisan kita, istiqamah di atas ketaatan itu dalil istiqamatil qalbi, merupakan tanda akan istiqamahnya hati kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya bacakan apa yang disampaikan oleh beliau pada halaman berikut ini, saya ingin mengajak antum semua untuk kembali kepada keterangan beliau, di mana beliau mengatakan bahwasannya al-istiqamah itu adalah apa? Sulukus sirat al-mustaqim, atau luzumut ta'ah, menetapi ketaatan, menetapi jalan lurus, min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa bermuslihat kelok kanan kelok kiri. Dan pada pertemuan yang kemarin kita sudah mendapatkan satu penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayyuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tuti'u aw lan tutiqu kullama amartukum. Nabi tahu betul tentang siapa kita. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, innakum lan tutiqu, sesungguhnya kalian semua tidak akan pernah mampu kullama amartukum, melaksanakan semua apa yang aku perintahkan. Jadi Nabi sudah maklum siapa kita. Makanya selanjutnya Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia ini, walakin saddidu, akan tetapi lakukanlah tasdid. Kemarin sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya at-tasdid itu adalah apa? Berupaya aktif untuk apa? Tepat menjalankan perintah Rasul. Ada upaya aktif. Walakin saddidu, dalam hadis yang lain waqaribu, dan berusahalah dekat, mendekati kebenaran. Dan tentunya upaya kita berbeda antara satu kita dengan orang yang lain. Tetapi benang merahnya adalah apa? At-tasdidu wal muqarabah. Berusaha tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan berusaha kalaupun tidak tepat minimal mendekati kebenaran itu. Jadi saya istiqamah, antum istiqamah, tetapi berbeda-beda tingkatannya. Dan itu harus dimaklumi. Rasul saja mengatakan, innakum lan tutiqu, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu melaksanakan seluruh apa yang aku perintahkan. Jadi yang penting ada luzumut ta'ah, ada satu ketaatan yang kita terus istiqamah di atasnya. Maka barang siapa yang telah luzumul istiqamah, luzumut ta'ah, maka
Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah kalian, maka lan tuhsu, kalian tidak akan mampu menghitung besarnya pahala istiqamah. Seberapapun tingkatan keistiqomahan saya, seberapapun tingkatan keistiqomahan antum yang tentunya berbeda tingkatannya, maka keistiqomahan di atas satu ketaatan itu lan tuhsu, kata Nabi, engkau tidak akan bisa menghitung banyaknya pahala yang Allah siapkan. Maka ikhwatal iman, kembalilah kita untuk apa? Menetapkan diri untuk bisa istiqamah. Mulailah dari sesuatu yang paling ringan. Maka barang siapa yang berusaha istiqamah, pasti Allah akan berikan kemampuan untuk bisa menjalankan ketaatan yang lain. Karena tidaklah sebuah ketaatan itu diistiqomahi kecuali akan melahirkan ketaatan yang lain. Tidaklah sebuah kebaikan itu diistiqomahi kecuali akan melahirkan keistiqomahan di kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena kaidahnya adalah kebaikan itu melahirkan kebaikan dan menyingkirkan keburukan. Maka berusahalah untuk selalu istiqamah. Mulailah dari yang paling ringan. Dan saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Istiqamah itu adalah memulai dari hati. Karena sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rasul yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, bahwa hati kita itu adalah bagaikan raja. Jadi kalau jasad ini bagaikan sebuah rejim, maka sang penguasanya adalah hati, sedangkan anggota tubuh itu adalah tentaranya. Jika hatinya itu salih, kata Abu Hurairah, maka salihal jasadu kullu, maka akan salihlah jasad yang lain. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak hatinya, rusak semangatnya untuk istiqamah di atas kebenaran, maka anggota tubuh yang lain pun akan rusak keistiqomahannya. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa inna fil jasadi la mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak segumpal darah itu, lacur segumpal darah itu, maka rusaklah, lacurlah seluruh anggota tubuhnya. Tetapi wa idza, apabila saleh hatinya, idza salahat, apabila segumpal darah itu saleh, maka solehlah seluruh anggota tubuhnya. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Maka pondasi istiqamah itu lahir dari keistiqomahan hati di atas kebenaran. Dan kebenaran itu adalah apa yang dikatakan benar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah hati ini istiqamah, maka akan melahirkan keistiqomahan anggota tubuh kita di atas kebaikan. Dan terdepan yang mencerminkan keistiqomahan hati kita adalah lisan. Maka di sini dikatakan, famatastaqamal qalbu ala ma'rifatillah, tatkala hati telah istiqamah ala ma'rifatillah, di atas pengenalannya kepada Allah. Kalau hati ini sudah mengenali Allah, bagaimana buktinya bahwa hati ini mengenali Allah? Yakni kita menjalankan ketaatan sesuai dengan syariatnya. Maka pada pertemuan yang lampau sudah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis sebelumnya kata Nabi, ta'arraf ilallahi fir raqa, kenali Allah di masa jayamu. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu di masa sengsaramu.
Dan itu dimulai dari keistiqomahan hati di atas ma'rifatullah, ditandai dengan hati ini selalu dijaga untuk selalu tegak di atas tauhid. Fama tastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatih, dan selalu istiqamah hati ini, istiqamah menetapi rasa takut kepada Allah, takut akan azabnya, takut akan murkanya. Artinya bahkan ditandai dengan kita rela menuai murka orang lain, rela menuai murka orang daripada harus meninggalkan cintanya Allah, daripada harus menuai murkanya Allah. Dan ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, kata Nabi, man yaltamisu ridwan nas bisakhatillah, barang siapa yang memilih ridho orang dengan konsekuensi menuai murka Allah, maka sakhitallah, Allah akan murka atasnya, dan wa askhatan nasa alaih, dan Allah akan jadikan orang-orang yang kita harapkan ridhonya itu, Allah jadikan mereka juga murka kepada kita. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah, orang yang prinsip hidup semacam ini, mengedepankan ridho orang dengan konsekuensi menuai murka Allah, maka dia mendapatkan dua keburukan sekaligus. Keburukan pertama murka Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua keburukan orang-orang yang diharapkan ridhonya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di antara tipe orang yang demikian, yaitu memilih ridho orang dibanding murka Allah, maaf, lebih memilih ridho orang walaupun menuai murka Allah, lebih mengedepankan ridho Allah daripada ridho, maafan, lebih mengedepankan ridho manusia daripada ridho Allah, lebih memilih ridho manusia dengan konsekuensi menuai murka Allah. Tandanya diantaranya kata beliau adalah ketika di hadapan muridnya, di hadapan jamaahnya, di hadapan keluarganya, dia tampil salih bagaikan orang suci ya. Karena dia punya kepentingan apapun, dia tampil saleh di hadapan keluarganya, di hadapan muridnya, di hadapan kerabatnya, di hadapan teman-temannya, dia saleh. Tetapi begitu sunyi dari semua itu, dia orang yang lacur. Ini artinya orang memilih ridho manusia ketimbang apa? Ridho Allah. Dia memilih ridho manusia dengan konsekuensi menuai murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini artinya hatinya tidak istiqamah di atas khasyatullah. Wa ma tastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatih wa ijlalih, dan pengagungan kepada Allah, wa mahabbatihi, dan rasa takut kepada Allah, wa mahabbatihi, dan cinta kepadanya, wa iradatihi, dan iradahnya Allah, wa rajaihi, dan berharap kepada Allah, wa du'aihi, dan berdoa hanya kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan tawakal hanya kepada Allah, wal i'radi amma siwah, dan dia berpaling dari selain Allah. Maka barang siapa yang istiqomah hatinya di atas itu semua, istaqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atih, maka anggota tubuhnya semuanya akan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hatinya sudah istiqamah di atas ma'rifatullah, di atas khasyatullah, di atas ijlalullah, di atas mahabbatullah, di atas mahabbatullah, di atas iradatullah, di atas raja kepada Allah, doa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan berpaling dari yang lain, istiqamah di atas semua itu, maka anggota tubuh kita akan istiqamah di atas ketaatan. Karena fa innal qalba huwa malikul a'dha, karena hati itu adalah raja bagi anggota tubuh yang lain. Wahia junuduhu, dan anggota tubuh itu adalah tentaranya, pasukannya. Fa idza istaqamal maliku, apabila sang raja telah istiqamah, istaqamat junuduhu wa ra'ayah, maka akan istiqamahlah pasukannya dan rakyatnya. Dan ikhwatal iman, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah,
wa a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalb. Paling agung-agungnya sesuatu yang harus diperhatikan keistiqomahannya setelah hati, minal jawarih, dari anggota tubuh ini adalah al-lisanu, lisan. Setelah kita menjaga keistiqomahan hati di atas yang tadi ma'rifatullah wa khasyatullah wa ijlalullah dan seterusnya, maka setelah itu yang harus kita perhatikan keistiqomahannya adalah lisan. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya lisan itu adalah turjumanul qalbi, merupakan penterjemah hati, wal mu'abbiru anhu, dan jubir daripada hati. Jadi apa yang tersimpan di dalam hati itu akan nampak melalui lisan. Jadi lisan kita itu adalah merupakan cerminan daripada hati kita. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya lisan itu adalah turjumanul qalbi, juru bicara atau penterjemahnya hati, wal mu'abbir anhu, dan yang menerangkan tentang isi hati. Maka saudaraku ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, ada ungkapan yang sebagian orang menisbatkan ungkapan ini sebagai ungkapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana mengatakan al-lisanu ni'matun 'azimatun. Kita memiliki lisan ini, diberi lisan ini adalah merupakan nikmat yang besar. Bayangkan kalau kita tidak punya lisan. Maka benar yang dikatakan bahwa lisan itu nikmatun 'azimatun. Jirmuhu saghirun, bentuknya kecil, tetapi jurmuhu kabir, kriminal yang ditimbulkan akibat lisan yang tidak istiqamah di atas kebaikan itu besar. Orang berantem bahkan saling bunuh bermula dari lisan. Tapi sebaliknya, apabila lisan itu dijaga di atas kebaikan, maka orang masuk Islam juga melalui lisan. Orang keluar Islam juga melalui lisan. Jadi lisan ini adalah ibarat pisau bermata dua. Kemana kita gunakan, maka di sanalah konsekuensi yang akan timbul. Maka saudaraku ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, walihada lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil istiqamah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah agar kita istiqamah, wassahu ba'da dzalika bihifdzi lisanihi, setelah itu Rasul memerintahkan agar kita menjaga lisan kita. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu Adam, apabila pagi hari menyongsong seorang manusia, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuh ini dia merunduk-runduk merendahkan diri kepada apa? Lisan. Jadi anggota tubuh yang lain ini seolah apa?
mengandalkan lisan. Tukaffirul lisan fataqulu, maka mereka anggota tubuh yang lain ini, kata Nabi, mereka berkata, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah tentang kami ini. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini, anggota tubuh yang lain ini bersama engkau. Baik buruknya kami bersama engkau, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau wahai lisan istiqamah, maka kami pun istiqamah. Tetapi wa in wajazta, apabila engkau belok-belok, bengkok-bengkok, wajajna, maka kami pun akan bengkok. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jadi hal terpenting untuk ditetapkan di atas luzumut ta'ah kepada Allah yang pertama setelah batin kita yang bernama hati adalah lisan. Karena sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan, kalau yang rusak itu baju, kita masih bisa pinjam kepada orang lain kalaupun kita tidak mampu membelinya. Kalau yang rusak itu motor, kita masih bisa ngojek, Grab, kalaupun kita belum mampu membelinya. Tetapi kalau yang rusak lisan kita, hendak kemana kita meminjam? Maka jaga lisan kita, karena dengan sebab lisan kita, apa yang muncul dari lisan kita, maka akan nampak siapa kita, akan nampak kualitas kita. Maka dikatakan oleh para ulama, wabihi yu'rafu aqlul insan, dengan sebab lisan akan ketahuan kadar akalnya seseorang. Min hamqihi, apakah dia orang yang dungu ataukah dia orang yang berilmu. Minimal melalui lisan yang pertama yang akan terungkap, ya kalau kita ngebuka mulut, membuka lisan, ya minimal itu kita akan ketahuan kualitasnya. Makanya Al-Imamu Al-Mawardi rahimahullah, seorang ulama yang menjadi qadhi besar di Daulah Abbasiyah, yang lahir pada tahun 364 Hijriah, berarti pertengahan abad keempat Hijriah, dan beliau wafat 450 Hijriah, pertengahan abad 5 Hijriah. Dan beliau adalah ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Banyak kitabnya. Di antara kitab beliau yang saya punya adalah Adabud Dunya wad Din. Di dalam kitab ini beliau pernah bercerita bahwa kata beliau, kuntu yauman fi majlisi, suatu hari aku duduk di majelisku, duduk di majelisku bil Basrah, wa ana muqbilun ala tadrisi ashabi, sedang bersiap-siap untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridku. Ya, belum mulai, jadi masih duduk selonjoran. Ya. Dan kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, idh dakhala alayya rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, sekitar kata beliau usianya kurang lebih 80 tahun, kurang lebih, dengan penampilan yang hebat, pakai imamah, kemudian jubah yang lengkap, masya Allah. Sehingga kata Al-Imam Al-Mawardi, melihat kehadiran sosok yang hebat ini, tampilannya ulama besar, beliau yang tadinya duduk selonjoran, beliau tarik kakinya untuk bersila, menghormati kehadiran seorang yang nampaknya adalah berpenampilan ulama. Saya tarik kakinya, kata beliau, yang tadinya saya selonjoran, saya bersila menghormati kedatangan tokoh yang sepuh ini.
Kemudian kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, lelaki ini berkata kepadaku, faqala li, dia berkata kepadaku, qad qasadtuka, aku sengaja datang ke majlismu ini, sengaja aku datang bimas'alatin, karena ada satu pertanyaan, ikhtartuka laha, yang sengaja aku memilih engkau, bukan ulama yang lain. Aku menganggap engkau adalah orang yang paling kompeten untuk menjawab pertanyaan saya. Al-Imam Al-Mawardi semakin agak gimana gitu kan, agak gentar juga. Maka kata Al-Imam Al-Mawardi, faqultu is'al, silahkan ungkapkan pertanyaannya. Wa dhanantu yas'alu an haditsin nazala bihi, yang tadinya aku mengira dia akan bertanya tentang satu masalah yang menimpa dirinya. Tetapi kemudian lelaki ini mengatakan kepada Al-Imam Al-Mawardi, akhbirni an najmi iblis wa Adam. Wahai Imam Mawardi, ulama yang sengaja aku pilih bukan yang lain untuk mempertanyakan ini, kabarkan kepadaku apa bintangnya iblis dan Nabi Adam. Itu yang ditanyakan. Dan luar biasanya, fa inna hadzaini, kata lelaki ini yang usianya 80-an kurang lebih, bintang dua tokoh ini, li'idhami sya'niha, ini perkara besar, la yus'alu anha illa ulama'uddin, tidak bisa ditanyakan sembarang ulama, kata dia. Ini perkara besar, ini masalah besar. Apa bintang iblis, apa bintangnya Nabi Adam, ini perkara besar yang tidak boleh sembarangan saya bertanya kepada ulama. Saudaraku ikhwatal iman, kata Al-Imam Al-Mawardi, fa'ajibtu, aku pun takjub dengan pertanyaannya. Orang yang begitu aku kagumi dengan penampilannya, sampai kedatangannya menyebabkan aku yang tadinya selonjor bersila lagi, begitu muncul pertanyaan seperti itu, aku takjub, muridku pun takjub, dan mereka gaduh, dan saya pun kembali selonjor, kata Imam Al-Mawardi. Selonjor lagi, berarti ini orang ketahuan dari lisannya, ya kan? Ketahuan dari lisannya. Gaduh murid-murid Imam Al-Mawardi, tapi Al-Imam Al-Mawardi mengatakan, kata beliau, khatibun nasa biqadri uqulihim. Kalian harus berbicara dengan orang itu dengan kadar akalnya. Jadi jangan ribut, biarkan saya yang menjawab. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, ya, kata beliau, ya hada, wahai lelaki ini, innal munajjimin, sesungguhnya para pakar ilmu perbintangan itu, mereka mengatakan, inna nujuman nas, sesungguhnya apa bintang seseorang itu, la tu'rafu illa bima'rifati mawalidihim, tidak diketahui apa perbintangannya. Ya, antum tahulah perbintangan, siapa yang lahir di bulan ini tadi tanggal sekian maka bintangnya apa, Leo atau apa gitu kan. Kata Al-Imam Al-Mawardi, para pakar ilmu perbintangan mengatakan dan meyakini bahwasanya apa bintang seseorang itu tidak bisa diketahui kecuali dengan melihat tanggal lahirnya. Jadi coba deh kamu cari dulu informasi tanggal berapa iblis lahir, tanggal berapa Nabi Adam lahir. Kalau sudah ketemu ente balik lagi sini, nanti saya jawab. Ya. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum, benar apa yang dikatakan oleh ungkapan tadi, bahwasannya dengan lisan, ya,
yu'rafu aqlul insan min hamqihi wa ilmihi min jahlihi. Dan dengan sebab lisan orang akan ketahuan kadarnya, seberapa kadarnya akal orang itu. Lihat, yang tadinya dikagumi bagikan seorang ulama besar, tiba-tiba yang ditanyakan apa? Apa bintangnya iblis dan apa bintangnya Nabi Allah Adam? Kata Imam Al-Mawardi, ya cari dulu tanggal berapa dia lahir, nanti saya jawab. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan kata Al-Imam Al-Mawardi, ternyata falamma kana ba'da ayyam, setelah sekian hari kemudian ada orang ini balik lagi. Wa qala, dan dia berkata, ma wajadtu ila waqti hadza man ya'rifu maulida hadza ini. Sampai hari ini saya enggak ketemu siapa yang tahu tanggal lahirnya iblis dan Nabi Adam. Ya. Artinya ya betapa dungunya orang ini kan. Terkadang penampilan itu menipu, dan hari ini banyak orang-orang menipu kita dengan penampilannya. Hari ini banyak orang-orang menipu kita dengan penampilannya, dan kita yang sering hadir di majelis ilmu akan tahu dia adalah penipu. Menipu kita dengan jubah-jubah agama, dengan imamah agama yang untuk apa? Memperdaya umat. Dan itulah maka berilmulah, dan lisan itu akan mencerminkan siapa kita, dan bahkan dengan sebab lisan kita akan mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa, sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Quran surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap sebuah ucapan kecuali di situ ada raqib dan atid yang mencatatnya. Dan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau jika tidak, diamlah. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa yang kita ucapkan juga itu taruhannya adalah keimanan kita. Termasuk kita ini orang yang sempurna imannya kah? Lihat ucapannya. Jika ucapannya adalah ucapan yang baik, maka dia adalah orang yang sempurna imannya. Tetapi jika yang keluar dari lisannya adalah lisan ucapan yang buruk, ya, maka kita berarti menyimpulkan orang yang tersebut ucapannya buruk itu adalah orang-orang yang bermasalah dalam keimanan, walaupun dia berjubah, walaupun dia berimamah, bahkan walaupun dia mengatasnamakan agama. Yang hari ini mereka ketika disenggol sedikit, kemudian muncul kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat celaan yang selama ini mereka mengaku sebagai orang yang paling toleran, yang paling rahmatan lil alamin, yang paling ala sunnah asli. Tetapi kemudian justru hari ini terungkap dengan jubahnya, dengan imamahnya, dia berkata, mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang kotor, yang kasar. Wallahu alam bisawab. Kita masuk ke hadis ats-tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke 22. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma diriwayatkan ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka lelaki ini berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, apa pandangan engkau wahai Rasulullah
idza shallaitul maktubat, jika aku sholat yang fardu doang, yang sunnah enggak saya kerjain. Wa sumtu Ramadan, dan aku pun berpuasa hanya Ramadan doang. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan apa yang halal. Wa haramtu al haram, dan aku mengharamkan apa yang haram menurut Allah dan Rasulnya. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah kecuali hanya di atas itu. Salat hanya yang fardu saja 5 waktu. Puasa hanya yang fardu saja Ramadan. Tapi saya meyakini yang halal itu sebagai halal, yang haram itu sebagai yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak lebih daripada itu. Maka pertanyaannya, adkhulul jannata, apakah aku masuk surga? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Faqala, Nabi bersabda dengan mengatakan na'am, ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat al-Imamu Muslim rahimahullah. Kita lihat syarahnya. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali, makna daripada tahlilul halal, makna tahlilil halali wa tahrimil haram, makna daripada menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Fassara ba'duhum, sebagian ulama menafsirinya, tahlilal halal maksudnya adalah bi'tiqadi hillihi, meyakini kehalalannya, walaupun boleh jadi menerjangnya, tapi yakin ini adalah halal. Wa tahrimil haram bi'tiqadi hurmati, dengan meyakini keharamannya, ma' ijtinabih, dengan disertai berusaha menjauhinya. Jika terperosok tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tafsiran. Wa yuhtamalu, ada kemungkinan tafsiran lain, an yurada bi tahlilil halal, maksud daripada menghalalkan yang halal ay ityanuhu, melakukan yang halal. Wa yakunul halalu hahuna ibaratun amma laysa biharam, maka halal di sini adalah ibarat gambaran tentang sesuatu yang bukan haram. Fa yadkhulu fihi alwajib wal mustahab wal mubah, maka masuk di dalamnya yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Wa yakunul makna annahu yaf'alu ma laysa bimuharramin alaih, maka maknanya dia melakukan apa yang bukan diharamkan atasnya. Wala yata'adda ma ubiha lahu ila ghairih, dan dia tidak melampaui itu dalam apa yang dibolehkan kepada yang lainnya. Wa yajtanibul muharramat, dan menjauhi yang haram. Fa hadzal haditsu yadullu ala anna man qama bil wajibat, hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tegak menjalankan kewajiban, wantaha 'anil muharramat, dan menjauhi yang haram, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa qad tawatarat al ahaditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na, dan telah mutawatir hadis-hadis dari Nabi dengan makna yang demikian, au ma huwa qaribun minhu, atau yang mendekatinya. Fa'an Abi Ayyuba anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, kata lelaki ini, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al jannata, kabarkan kepadaku dengan sebuah amalan yang menjadi sebab memasukkan aku ke dalam surga. Qala, maka Nabi menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilu ar-rahima. Nabi menjawab, kalau kamu ingin masuk surga, sembahlah Allah, jangan mensekutukannya. Ini artinya menegakkan tauhid, dan tauhid itu artinya menyembah hanya kepada Allah, hanya karena Allah, hanya dengan syariat Allah. Ya. Barang siapa yang menyembahnya kepada selain Allah, maka syirik.
Barang siapa yang ibadahnya hanya kepada Allah tetapi bukan karena Allah, salat, ruku, sujud hanya kepada Allah tetapi bukan karena Allah, maka ini juga syirik. Dan barang siapa yang ibadahnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah tetapi tidak dengan syariat Allah, maka bid'ah. Maka sembahlah Allah, hanya karena Allah, hanya dengan syariat Allah. Dan kemudian kata Nabi, wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Salat 5 waktu wabil khusus. Ya. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, wa tu'tiz zakah, engkau tunaikan zakat. Dan tentunya ini adalah tidak semua harta dizakati. Karena zakat itu adalah apa? Malun makhsusun ma'khudun min ta'ifatin makhsusah, ya, wa tu'adda ila ta'ifah makhsusah. Zakat itu adalah harta tertentu, diambil dari golongan tertentu dengan kadar tertentu, diserahkan kepada kelompok tertentu. Tidak semua harta dizakati, hanya ada bilangan jari jenis harta yang dizakati, dan diambil dari tidak semua orang, ya. Berbeda dengan katanya persepuluhan di agama Kristen, semua orang begitu dia masuk Kristen maka 10% dari hasil penghasilannya dia serahkan kepada pihak gereja. Islam tidak demikian, ya. Tidak semua orang terkena zakat, wajib zakat, dan hanya sekelompok kecil orang yang wajib zakat, yaitu orang yang memiliki kadar harta tertentu. Itu pun dengan kadar tertentu, ya. Kalau zakat mal adalah 2,5%, kalau zakatnya adalah hasil ternak juga berbeda lagi jumlahnya, ya. Dan kemudian diserahkan kepada kelompok tertentu, bukan kepada seorang kiai. Jika dia adalah orang yang sudah tidak masuk daripada salah satu 8 asnaf, maka walaupun dia kiai, dia tidak dapat bagian daripada zakat itu, ya. Maka menunaikan zakat itu adalah kewajiban bagi orang-orang tertentu. Wa tasilur rahimah, dan engkau menjaga hubungan tali silaturahim dengan kerabat. Wa an Abi Hurairah anna a'rabiyan qala, ya Rasulullah, ada orang Arab pedalaman berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku lakukan dakhaltul jannah, maka aku masuk surga. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubah. Engkau menyembah Allah, jangan kau sekutukan, tegakkan salat yang wajib, tuaddiz zakah al mafruḍah, tunaikan zakat yang fardu, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang Rasul jawab. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq, lelaki Arab Badui ini mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la azidu ala hadza syai'an abadan, aku tidak akan melampaui dari berapa poin ini, tidak akan melebihi sedikit pun, wala anqusu minhu, dan tidak kurang daripada yang tadi disebutkan. Falamma walla, ketika lelaki ini pergi meninggalkan majelis Rasul, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang senang ingin melihat seseorang lelaki calon penghuni surga, maka tengoklah lelaki ini yang tadi telah berkomitmen untuk menyembah kepada Allah, tidak syirik, menegakkan salat yang fardu, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan. 4 poin. Dia bilang, saya akan istiqamah di 4 perkara ini, tidak lebih tidak kurang. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, maka tengoklah lelaki ini. Wa muradul arabi annahu la yazidu ala salatil maktubah wa zakat al mafruḍah wa siyam Ramadan wa hajjil bait syai'an min at-tatawwu', laisa muraduhu annahu la ya'malu bi syai'in min syara'il Islam wa wajibatihi ghairu dzalik. Bukan berarti artinya dia tidak menutup diri dari kebaikan yang lain, bukan berarti itu. Artinya 4 perkara ini adalah hal yang inti dan
tidak menutup kemungkinan lelaki ini juga mengamalkan kebaikan. Karena satu kebaikan apabila sudah diistiqomahi akan melahirkan kebaikan yang lain. Antum istiqomah membaca doa di penghujung sholat sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Istiqomah satu doa itu, jangan pernah tinggalkan. Lihat nanti akan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa antum lakukan. Karena keistiqomahan di atas satu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu menyingkirkan keburukan dan artinya juga melahirkan kebaikan yang lain. Coba aja antum istiqomah satu kebaikan yang ringan, maka pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa antum lakukan. Banyak sekali bukti-bukti yang dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ketika orang sudah istiqomah dalam satu kebaikan, maka dia akan bisa kuat dan mampu. Yang tadinya mustahil dalam logika dia, dalam benak dia mustahil saya bisa melakukannya, tetapi kemudian ternyata bisa karena dia telah memulai dengan satu kebaikan yang dia istiqomahi di atasnya. Salah satu contohnya adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku. Untuk apa? Untuk baik dalam zikir kepadamu, untuk baik dalam beribadah kepadamu. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Untuk bisa bersyukur kepada Engkau dan baik dalam meningkatkan ibadah kepada Engkau. Istiqomahlah satu ini, maka lihat akan ada kebaikan yang lain. Maka kata Nabi, wastaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, maka kalian tidak akan bisa menghitung pahalanya saking besarnya, dan akan antum bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang sebelumnya tidak disangka, yang sebelumnya dianggap mustahil bisa melakukan kebaikan ini yang sebanyak ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.